Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang Sistem Informasi Manajemen dengan Bapak dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai menciptakan database, yang kedua kombinasi data, dan yang ketiga jaringan. Satu, menentukan kebutuhan data. 1. Pendekatan berorientasi masalah. Saat perusahaan mengambil pendekatan berorientasi masalah, mereka mengikuti urutan langkah-langkah dalam gambar di bawah ini. Pertama, masalah didefinisikan, kemudian keputusan yang diperlukan untuk memecahkan masalah didefinisikan. Selanjutnya, pemrosesan yang diperlukan untuk mempengaruhi informasi ditentukan, seperti spesifikasi data, menentukan kebutuhan data, menentukan proses yang ditentukan, menjelaskan kebutuhan informasi, mengidentifikasi keputusan yang diperlukan, dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pendekatan model perusahaan. Pendekatan berorientasi pada kebutuhan data dari setiap sistem didefinisikan secara logis. Kelemahannya adalah suka mengaktifkan data suatu sistem ke data sistem lain. Di sini adanya perencanaan strategi sumber daya informasi, lalu menciptakan model data perusahaan. Model data perusahaan menciptakan model data perusahaan dan database. Kemudian yang kedua, adanya menjelaskan data. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, mereka menjelaskan dalam bentuk kamus data atau data dictionary. Kamus data adalah suatu ensiklopedia dari informasi mengenai tiap elemen data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file, perangkat lunak khusus diperlukan untuk menciptakan dan memelihara. Perangkat lunak tersebut, sistem kamus data atau data dictionary, sistem atau DDS, dapat diperoleh sebagai paket perangkat lunak terpisah atau sebagai modul-modul di dalam sebuah sistem BMS dan peralatan komputer. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan dalam DBMS. DBMS menyertakan data description list atau DDL yang digunakan untuk menjelaskan data. Skema biasanya menentukan atribut atau karakteristik data seperti nama elemen data, alias nama lain yang digunakan untuk elemen data yang sama, lalu jenis data, angka, abjad, dan lain-lain, lalu jumlah posisi desimal hanya untuk data angka, dan berbagai aturan integritas data. Kamus data di sini melengkapi memasukkan data kamus, DDL, dan ke skema. Kamus data atau data dictionary adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Pada data dictionary ini, kita juga mengidentifikasikan setiap file dari tabel. Pada setiap file tabel kita akan membuat dokumentasi mengenai name file, penjelasan, hubungan dengan tabel lain, sumber, pajang file, tipe file, aplikasi yang menggunakan file ini, keluaran, pengguna yang diperbolehkan, dan nama lain. Simpul-simpul kamus data seperti tabel di bawah ini terdiri dari nomor simbol. Data Description Language atau DDL. Maksudnya DDL ini merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dan suatu objek dalam database yang utama berbentuk skema. DDL juga berarti kumpulan perintah yang ada dalam Structural Query Language atau SQL yang memberikan gambaran seputar desain database secara menyeluruh. SQL adalah salah satu bahasa pemrograman. Menyinggung masalah SQL ini, tentu bahwa ada pula yang disebut dengan MySQL, bukan? MySQL adalah database manajemen sistem yang juga menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa yang berhubungan antara software aplikasi dengan database server. Namun jika kembali membahas pengertian DDL juga bisa diartikan sebagai kumpulan perintah SQL yang ada hubungannya dengan definisi struktur database.
Pengertian lebih lengkap dari DDL adalah salah satu bentuk SQL yang bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat database, table, struktur table, merubah struktur database, menghapus table, menghapus database, serta membuat relasi antar table. Oleh sebab itu, DDL ini mempunyai sejumlah perintah dasar yang terdiri atas create, alter, serta drop. 3. Memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Data siap untuk digunakan setelah berada di dalam database. Pemakai database dapat berupa orang atau program aplikasi. Orang biasanya menggunakan database dari terminal dan mengambil data dari informasi dengan menggunakan query lake. Query atau permintaan informasi dari database dan query language adalah bahasa khusus yang user-friendly yang memungkinkan komputer menjawab query. Salah satu program aplikasi seperti program gaji mengambil data dari database atau menyimpan data ke dalamnya. Data manipulation language atau DML khusus digunakan. Pernyataan-pernyataan DML ditanamkan dalam program aplikasi di titik-titik yang perlu. Penanggung jawab database dan tugasnya. Manajer database adalah elemen paling penting karena menangani permintaan data para pemakai. Query language dan DML adalah bagian dari manajer database. Manajer database juga menghasilkan statistik kinerja yang diproses oleh format performance, statistik processor, dan log transaksi diproses oleh modul backup atau recovery. Pengelola database atau database administrator adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database. Tugas database administrator atau DBA terbagi dalam 4 area utama: perencanaan, penerapan, operasi, dan keamanan. Perencanaan database adalah meliputi bekerja sama dengan manajer, mendefinisikan skema perusahaan, dan dengan pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Selain itu, DBA berperan penting dalam memilih DBMS. Penerapan database terdiri dari menciptakan database yang sesuai dengan spesifikasi dari DBMS yang dipilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur menggunakan database. Lalu selanjutnya operasi database mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Kemudian terakhir, keamanan database meliputi pemantauan kegiatan database dengan menggunakan statistik yang disediakan DBMS. Selain itu, DBA memastikan bahwa database tetap aman. Keuntungan pemanfaatan DBMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari beberapa file. Yang keempat, mengambil data dan informasi secara cepat. Dan yang kelima, meningkatkan keamanan. Mengurangi jumlah pengulangan data. Jumlah total file dikurangi dengan menghapus file-file duplikat. Juga hanya terdapat sedikit data yang sama di beberapa file. Mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Mengintegrasikan data dari beberapa file. Saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis, organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Mengambil data dan informasi secara cepat. Hubungan-hubungan logis antara query language memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit. Kemudian yang terakhir, meningkatkan keamanan. Baik di BMS, mainframe maupun komputer mikro dapat menyertakan beberapa lapis keamanan seperti kata sandi atau password, directory pemakai, dan bahasa sandi atau encryption. Kerugian pemanfaatan di BMS di sini ada 3 poin. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak yang mahal. Yang kedua, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Yang ketiga, mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Komunikasi data. Model dasar komunikasi. Bentuk paling umum dari komunikasi manusia adalah saat seseorang berbicara pada orang yang lain. Saat seseorang berbicara pada orang yang lain, pengirim menggunakan otak dan suaranya sebagai pembuat kode atau coder. Untuk menempatkan komunikasi itu atau pesan menjadi bentuk yang dapat dikirimkan, pesan harus bergerak melalui sejenis jalur yang ditanamkan saluran atau channel. Untuk mencapai penerima, pesan verbal yang dikomunikasikan dalam percakapan tetap muka bergerak dalam bentuk gelombang atau suara melalui udara. Saat pesan mencapai penerima, pesan tersebut harus diuraikan, kodenya decoded.
Telinga dan otak penerima berfungsi sebagai pengurai kode atau decoder. Tabelnya pengirim ke pembuat kode, saluran, lalu mengurai kode decoder, dan ke penerima. Komunikasi data berbasis komputer. Komunikasi data adalah pergerakan data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elektronik, kabel serat optik, fiber optic cable, atau sinyal gelombang, microwave signal. Istilah-istilah lain yang digunakan adalah teleprocessing, telekomunikasi, telekom, dan datacom. Kita akan menggunakan istilah datacom. Dari tabel terminal, modem, saluran modem, lalu komputer. Perangkat keras komunikasi di sini ada 5 bagian. Pertama, keyboard, telepon tombol, yang ketiga POS atau point of sales, yang keempat terminal pengumpulan data, dan yang kelima terminal khusus. Perangkat lainnya meliputi cluster control unit, modem, multi-explicer, saluran, front-end processor, dan host. Mengenai manfaat jaringan sendiri di sini ada 5 poin. Yang pertama, berbagi sumber daya. Yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan akses data secara remote. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Dan yang terakhir, memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Jenis-jenis jaringan ada VPN Virtual Private Network, PAN atau Person Area Network, KAN atau Campus Area Network, lalu Internet, WAN atau Wide Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan LAN Local Area Network. Mengenai topologi jaringan, di sini ada 5, yaitu bus, ring atau cincin, star atau bintang, tree atau pohon, dan mesh atau jala. Di sini saling berkaitan satu sama lain antara ke-5 bagian ini. Macam-macam perangkat jaringan komputer di sini ada 9. Yang pertama ada server, yang kedua NIC atau Network Interface Card, yang ketiga kabel jaringan, yang keempat hub dan switch, yang kelima router, yang keenam bridge, yang ketujuh modem, yang kedelapan repeater, dan yang kesembilan wireless card. Demikian pemahaman informasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.